Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen PJJ 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme pada kelas MJ 207 yang diampu oleh dosen pengajar saya, Ibu Syifa Fatimah Zahro, S.Hum, M.Hum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang topik leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosial kapital. Definisi sosial kapital berupa modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dalam kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Komponen sosial kapital sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek kepercayaan yang menurut Fukuyama pada tahun 1996 adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Yang kedua, aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian penting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Kepemimpinan di dalam sosial kapital atau modal sosial. Seorang pemimpin adalah sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh dalam membangun suatu masyarakat, dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, dan kepedulian bersama-sama. Dalam kepemimpinan, terdapat beberapa teori kepemimpinan menurut para ahli. Dikutip oleh Dubin pada tahun 1951, dalam bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Di dalam kutipan aslinya, leadership is the exercise of authority and the making of decisions. Kemudian, ada teori yang dikutip oleh Hemphill pada tahun 1954. Leadership is the initiation of the act that result in a consistent pattern of group interaction directed toward the solution of mutual problems. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Yang ketiga, dikutip oleh Stockdale pada tahun 1948. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Dalam bahasa Inggrisnya, leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement.
pada macam teori kepemimpinan. Yang pertama, The Great Man Theory. Kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, Trait Theory atau teori yang bersifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga, Contingency Theory atau teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavioral theories atau teori pelaku. Pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Yang keenam, teori servant atau teori kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan luas. Yang ketujuh, teori transaksional. Teori kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian. Gaya pemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya yang saling menguntungkan. Yang kedelapan, teori transformasional atau teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Pada hal ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjadi seorang pemimpin, yaitu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, kesadaran diri. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri, menyadari kualitas diri sendiri, kelemahan, gaya, karakter, kepribadian, dan sebagainya. Secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok. Yang kedua, warga dunia. Menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak yang positif. Yang ketiga, memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin, dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan kolega. Yang keempat, berorientasi solusi. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi, dengan cepat mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan fokus pada solusi untuk setiap masalah. Berikut ada beberapa tipe-tipe gaya kepemimpinan yang lazim yang digunakan pada para pemimpin-pemimpin di dunia. Yang pertama, otoriter. Tipe pemimpin ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Yang kedua, demokratis.
Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan berpeluang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Yang keempat, transformasional. Berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat, sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Mengapa kita? Karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan dalam hidup ini untuk menentukan keputusan baik, buruk, dan yang mengantarkan kita pada pengalaman yang baru. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Tips untuk meningkatkan kepemimpinan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Yang pertama, tingkatkan self-awareness. Internal, fokus pada diri sendiri. Eksternal, kita berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap orang lain. Yang kedua, renungkan sesuatu yang berarti. Renungkan sesuatu yang berarti dalam hidup. Memikirkan kembali dampak baik apa yang mengubah dalam hidup kita. Itu bisa menjadi suatu hal yang berarti dalam hidup kita. Yang ketiga, buat tujuan hidup kita. Hal yang terpenting dalam melakukan pencapaian yang sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah-langkah yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, walaupun kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. Yang keempat, tingkatkan skill mendengar. Inilah hal yang paling krusial dalam sebuah sifat kepemimpinan. Karena kepemimpinan tidak lahir dari mulut yang sering berucap, tapi dengan telinga yang selalu mendengar. Mendengar merupakan hal yang sulit bagi orang yang tidak peduli. Bagi pemimpin, mendengarkan adalah kemampuan hebat yang sering dilupakan. Walaupun mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata dapat berdampak besar bagi orang yang merasa butuh didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi salah satu hal yang bisa kamu dihargai dan menunjukkan rasa peduli kepada orang lain. Yang kelima, tumbuhkan kesopanan. Apa jadinya jika kita memiliki segudang keahlian dan prestasi, kemampuan yang mumpuni, problem solving, critical thinking dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak memiliki kesopanan dan adab, pastinya kita tidak akan dianggap oleh lingkungan. Jadi, ayo mulai saat ini kita dapat menjadi pemimpin dalam kehidupan sehari-hari kita dengan memperhatikan adab kita, sopan santun kita, kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Kita harus menumbuhkan rasa saling menghargai. Tidak ada yang namanya kita merasa lebih superior dibanding siapapun, atau kita merasa lebih inferior dibanding siapapun. Kita semua sama-sama manusia. Kita punya batasan yang harus kita sepakati bersama dalam rangka membangun hubungan yang baik dan sehat dengan saling menjaga, saling menghargai, beradab, dan sopan santun. Inilah jadi jalan kita untuk bisa menjadi sosok yang menyenangkan agar kita bisa membawa aura yang positif di lingkungan sekitar kita. Yang keenam, berdamai dengan kekurangan diri. Memang tidak mudah berdamai dengan kekurangan diri, tapi kita bisa mencobanya dengan menerima kita yang lebih dahulu. Kita sadar kita pasti memiliki kekurangan, kita pasti membuat kesalahan. Tapi di sini kita harus sadar gitu, bahwa dengan kita menerima apa yang ada pada diri kita,
keterbatasan-keterbatasan kita, kekurangan-kekurangan kita, itu adalah hal yang niscaya, itu adalah hal yang pasti, karena itu sudah ditakdirkan kepadamu. Itu adalah karunia Tuhan. Jadi terima semua apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadamu. Lalu tentang kekurangan dalam diri, agar kita tidak merasa insecure, yakini bahwa setiap yang kita miliki pasti ada namanya kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Coba ubah kekurangan kita itu dengan lebih berafirmasi positif, atau dengan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita fokus pada hal-hal yang kita senangi dengan mempertimbangkan tidak merugikan orang lain. Itulah fokus kita. Apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Mungkin dari sekian berbagai macam jenis yang saya sampaikan, mulai dari teori, mulai dari aplikasi, mulai dari tips and trick dalam keseharian, itu adalah bekal kita untuk saya pribadi sendiri dalam penyampaian ini, dan untuk orang-orang yang mungkin menonton. Ini adalah sebuah pesan untuk diri saya sendiri dan kepada pemirsa semuanya. Terlebih saya buat video ini, saya memilih materi tentang kepemimpinan. Ini adalah sebagai wujud tanggung jawab saya untuk memenuhi tugas atau memenuhi jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Saya akan menyampaikan motivasi singkat untuk menutup video sharing kita pada kali ini. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa kecuali. Meski individu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat menjadi ciri khas yang unik dari setiap individu. Sekarang saya tanyakan, apakah saya pemimpin di masa depan? Kamu sendiri yang bisa menjawab. Jadi demikian lebih kurang yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada Ibu dosen pengajar saya, Ibu Syifa. Ini adalah momen saya untuk bisa berbicara, menjelaskan apa yang selama ini saya pelajari dari pengajaran Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Syifa atas selama perkuliahan ini, materi-materi yang luar biasa yang selalu saya baca, baik dari modul, PowerPoint, ataupun video yang sifatnya membangun karakter saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf dalam pelaksanaan perkuliahan banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.